Teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada, pagi yang cerah ini kita ketemu lagi dengan Wijaya Trading dalam acara tentu sharing ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan trading, khususnya teknik membaca candlestick atau price action. Banyak sekali yang sudah kita sampaikan terkait dengan price action, tekniknya membaca arah market bagaimana, kemudian di mana entry, di mana ambil exitnya, kemudian bagaimana kalau marketnya berbalik. Sebagian besar sudah kita sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkombinasi time frame H1 dan D1. Kemudian nanti juga kita mengkombinasi antara batas support resisten dengan chart pattern. Nah, chart pattern apa yang akan kita bahas? Kita lihat dulu materi chart pattern dulu. Sudah sering kita sampaikan, ada banyak chart pattern yang mungkin teman-teman wajib harus paham dan harus ketahui. Yang paling sering keluar adalah pertama ini adalah head and shoulder, yang kedua adalah rectangle, berikutnya yang ketiga yang sering keluar adalah flag. Ini juga sering keluar ya, ini yang ketiga ya, saya tulis ketiga, nulis tiganya kok susah sekali. Oke, ini yang ketiga. Kemudian yang sering keluar juga nanti ada symmetrical, kemudian ada double top dan double bottom. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah flags, atau yang diterjemahkan ini seperti bendera. Kenapa ini disebut dengan flag? Karena ini bentuknya seperti bendera ya, ada tangkainya, kemudian ada benderanya. Nah, nanti yang kita bahas tentu yang mendekati atau mirip dengan flag seperti ini. Ada candle panjang atau kumpulan beberapa candle, kemudian nanti membentuk seperti bendera, jadi naik turunnya begini ya. Bisa juga nanti mendekati seperti symmetrical, jadi mengerucut ya, semakin lama semakin mengecil. Kemudian nanti kita akan lihat apakah dia nanti breakout ke bawah atau ke atas. Nanti kita akan buktikan di candle-candle selanjutnya. Intinya kita akan membahas, menganalisa bagaimana membaca time frame yang berkombinasi, kemudian apa yang kita baca dari sana nanti tergantung juga dengan pola-pola yang terbentuk di sana. Bisa juga nanti flag, bisa juga nanti symmetrical. Intinya kita akan mengkombinasikan chart pattern, kemudian nanti batas bawah, batas atas yang akan dibatasi oleh titik atau area support maupun resisten. Baik, untuk materi chart pattern ini saya kira sudah sering kita sampaikan. Nanti teman-teman silakan dibuka lagi. Teman-teman yang belum pernah membaca silahkan nanti dilihat lagi videonya. Semuanya akan jelas ketika kita membaca atau melihat video tontonan yang kita sampaikan satu persatu. Jangan ada yang tertinggal, karena di situ banyak materi yang kita sampaikan walaupun sepotong demi sepotong, tetapi ketika semuanya kita lihat nanti akan menjadi satu kesatuan yang
bisa membuka cakrawala pengetahuan kita. Kita langsung masuk di analisa. Saya masuk di time frame daily dulu di D1, kemudian di pasangan XAUUSD. Tetap kita setia dengan XAUUSD dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk membaca ke depan, karena hari ini hari Minggu sehingga marketnya tidak bergerak, maka untuk membuktikan nanti apakah akurat atau tidak, nanti hari Senin tetapi harus sudah selesai. Senin satu hari sudah berjalan, kemudian sampai satu hari itu tutup candle, nanti akan baru terlihat di sana. Nah, untuk membacanya seperti apa? Yang pertama kita lihat dulu di sana ada area support dulu. Diingat, ini untuk membatasi pergerakan apakah nanti dia lanjut atau memantul. Ya, setidaknya kita tahu di daerah itu nanti ada area rawan, apakah nanti dia akan memantul atau breakout di sana. Minimal kita tahu di area di situ. Ya, di area ini kita ada titik atau garis support. Kemudian kita pelajari, kita perkecil. Yang sebenarnya ini adalah market yang sedang koreksi saja di tengah tren yang panjang. Trennya adalah tren up, tren naik, kemudian dia mencoba untuk melawan, tetapi diingat karena trennya panjang dan tren kuat ke atas, tren up, ya, dia mencoba melawan kemudian kembali lagi. Ya, pernah ini di area ini pernah untuk melakukan perlawanan yang kuat sekali. Jadi di sini kalau saya lihat, kita lihat bersama ya, di sini ada warna merah, artinya ini mencoba untuk melawan tren, ya. Tetapi sekali lagi karena kuatnya tren up, dia dikembalikan lagi ke posisi tren awal, yaitu tren up, sehingga ini hanya bersifat koreksi. Diingat ketika time frame lebih besar, time frame D1 ini akan jauh lebih akurat daripada H1, M30 dan ke bawahnya. Sehingga kalau kita membaca D1 tentu tidak bisa digunakan untuk trading jangka pendek karena memang perjalanannya agak panjang. Perjalanan candlenya panjang, satu candle satu hari. Maka D1 ini bisa kita gunakan untuk rambu-rambu awal. Kemudian nanti titik entry-nya atau eksekusinya kita tetap melihat di H1. Oke, kita kembali ke pokok bahasan. Kita kembali ke area yang kita arsir ini adalah area support. Kemudian di atas juga nanti ada area resisten di sana. Di sini banyak rejeksi, Maka di sini untuk resisten pertama. Ya, ini adalah area resisten. Diingat di dalam satu perjalanan candle itu dibatasi atau ada yang namanya ring, sehingga ring ini menjadi pergerakan rata-rata kemampuan dia dalam satu kali periode. Kalau satu hari ringnya misalkan 6.000, maka rata-rata pergerakan dalam satu hari ya berkisar di antara 6.000 ini. Dalam kondisi normal, sekali lagi standar, tidak ada berita yang signifikan. Oke, kita sudah membuat arsiran seperti ini. Ini kita tandai dulu. Di bawah itu support. Oke, kemudian yang di atas adalah resisten untuk nanti kita kehati-hatian. Ya, setidaknya kita bisa mengukur sampai di mana kekuatannya, apakah dia kuat buy atau sell. Kemudian kalau kita punya entry, punya transaksi, setidaknya kita bisa menentukan batas maksimum toleransi kita.
batas maksimum kerugian kita. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat, kita sudah ketemu, kita sudah menentukan support dan resistennya di sana. Kemudian kita baca secara global, secara luas, ini trennya masih tren up, tren naik. Kemudian turun ini hanya koreksi karena dia mulai merangkak naik. Ini perhatikan, dia mulai ke atas ini. Ya, area ini koreksi dia mau turun, ternyata sampai di area support ini dia mulai dikembalikan ke atas, mulai naik. Perhatikan tangganya makin lama makin ke atas. Apakah nanti akan kuat naik? Ya, bisa iya, bisa tidak. Karena dalam jangka pendek kita tidak bisa menggunakan sekali lagi daily. Karena kalau kita menggunakan daily harus trading kita, model kita harus jangka panjang. Tidak bisa satu hari itu menggunakan acuan daily. Maka daily ini kita gunakan untuk membaca secara umum. Ya, kita lihat ini memang trend up. Ya, kalau kita tarik garis, ya ini adalah trend up. Kemudian kita lihat, kita tarik garis juga. Dari sini tangganya tetap masih ke bawah walaupun dia mencoba naik. Kemudian yang bawah juga kita ukur, ya, kita tarik. Oke. Sehingga apa yang terjadi ketika kita menarik seperti ini? Kita tarik ujung ke ujung, artinya dari ujung terendahnya yang bawah, kemudian ujung terendahnya, ujung tertingginya yang atas. Ini kita tarik garis seperti ini. Intinya kita bisa melihat dari tangga yang kita buat ini, garis yang kita tarik ini, dia semakin mengerucut. Nah, dari sini kita bisa sudah kita bisa tarik. Nah, ini dari area ini kita bisa lihat bahwa pergerakan semakin lama semakin mengerucut. Yang atas ini juga makin kecil, yang bawah semakin mengerucut. Sehingga untuk menentukan apakah nanti ini akan lanjut naik atau turun, ya, yang pertama tunggu nanti apakah dia breakout di sini atau tidak. Ya, tunggu besok hari Senin ini apakah dia breakout atau tidak. Kalau dia breakout ke bawah, maka berpotensi untuk lanjut turun lagi. Sampai di mana? Tentu dia akan menyentuh di area support di sana. Akan diuji di area support. Apakah dia nanti akan breakout atau sebaliknya sampai di area support ini dia akan reversal. Kemudian untuk eksekusi bagaimana? Ya, untuk eksekusi tentu kita tidak bisa menggunakan D1 untuk kita entry di trading jangka pendek. Kita kembali ke H1 nanti. Nah, di H1 nanti kita baru lihat secara detailnya apakah nanti dia berpotensi untuk lanjut naik atau turun, maka kita bisa lihat di sana. Perhatikan pergerakannya, dia memang semakin mengerucut. Tetap nanti kita lihat di area uji yang kita buat garis ini, apakah nanti dia breakout ke bawah atau ke atas. Nanti kita bisa ambil posisi atau entry di area yang terjadi breakout. Sesudah breakout kita bisa entry. Kalau dia breakout ke bawah, maka di candle selanjutnya kita bisa entry sell. Sebaliknya ketika ini breakout ke atas, maka di candle selanjutnya kita bisa entry buy, tentu dengan batasan yang wajar. Artinya mengingat ini adalah trading jangka pendek, maka kita tidak boleh terlalu besar mengambil profit kita, kecuali kita sudah terlatih dengan membaca candlestick, kekuatan candlestick seperti apa, kemudian waktu yang bergerak sudah di menit keberapa, ini membutuhkan pengalaman yang panjang. Dalam kondisi standar gunakan
pengambilan profit yang wajar. Kemudian kita lihat kalau kita perbesar, nanti kita akan lihat seperti ini. Nah, ternyata di bawah ada banyak sekali, ada area support yang kuat sekali di sana. Di mana area yang support yang kuat itu? Di sini banyak area support yang kuat. Kemudian ada lagi di sini juga area support yang kuat di sana. Ya, sehingga ketika marketnya turun kuat sekali, mungkin hanya menyentuh garis channel yang kita buat ini, kita juga bisa memanfaatkan peluang entry atau peluang breakout dari support yang kuat pertama ini. Kita bisa entry sell dulu, tentu dengan target standar saja dulu. Kemudian berikutnya nanti dilihat, diuji apakah dia nanti breakout lagi atau tidak. Breakout selanjutnya mungkin breakout yang kuning. Kalau breakoutnya yang kuning kecil maka belum dikatakan breakout. Breakout ketika sudah terbentuk candle yang utuh dan tebal, maka ada kemungkinan kalau nanti dia breakout maka dia akan lebih kuat dan bahkan akan lebih kuat dari support yang kedua ini. Ya, bisa saja nanti dia seperti ini, lebih kuat begini. Maka kalau seperti ini, ya tentu kita akan berpikir jauh lebih intens di sana. Ya, area uji yang kedua ini adalah area support yang kedua ini, kuat sekali di sana. Ya, kita tunggu apakah nanti ini kuat atau tidak, tergantung nanti. Kalaupun kecil maka ini belum dikatakan breakout, tetapi ini bisa kita gunakan breakout yang channelnya. Maka di candle selanjutnya kita juga bisa entry sell di sana, tentu dengan target standar. Kemudian tetap diperhitungkan batas toleransi kerugian. Sekali lagi, ketika kita entry maka sudah terfikir di benak kita sampai di mana kira batas toleransi kerugian yang kita nanti akan korbankan atau akan kita resikukan. Ya, soalnya yang pertama ini, yang kedua ini kuat sekali supportnya kuat sekali di sana. Bahkan terakhir sampai di bawah ini. Ya, bahkan terakhir sampai di sana. Tetapi kembali lagi ditutup di area 1889. Sehingga inilah area support yang kuat sekali. Maka uji area ini nanti kita lihat apakah dia kuat breakout atau sebaliknya. Kalau hanya kecil dan memantul-mantul, maka kita tunggu sinyal berikutnya, yaitu sinyal buy. Kalau sinyal buy muncul di sana, sudah muncul, maka ini adalah reversal. Tetapi ketika breakout akan banyak potensi turunnya di sana. Ya, sambil kita lihat ketika breakout di channel dia akan lanjut turun. Ya. Sekali lagi ini bisa, kalau kita lihat daily, maka ini adalah chart pattern berupa symmetrical, ya seperti simetris, jadi semakin mengecil. Kembali ke H1, ya kembali ke H1 kita bisa manfaatkan tadi yang namanya breakout dari support pertama, kemudian kita juga bisa lihat di breakout dari garis yang kita buat ini. Kemudian berikutnya kita bisa mengujinya di area support yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit materi yang kita sampaikan ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi dan salam profit dua arah. Naik turun kita bisa profit. Sampai ketemu.